Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Ngomong-ngomong, aku penasaran nih, kamu suka nggak memainkan game horor? Apa permainan seram yang biasa kamu mainkan di smartphone-mu? Komen ya di bawah. Biasanya dari yang aku tahu, ada game horor terkenal yang sering dimainkan oleh teman-temanku. Namanya adalah Granny. Karena beberapa saat yang lalu, game Granny chapter ketiga sudah rilis. Banyak banget nih yang ingin Elprana membahas mengenai game tersebut. Karena memang selain menyeramkan, game Granny memiliki misteri unik yang bikin penasaran banget. Mulai dari asal-usul Granny, kehidupan masa lalu Granny, dan silsilah keluarga dari Granny. Di video kali ini, Elprana akan membahas mengenai cerita seram game Granny sekaligus beberapa kisah nyata di luar sana yang menginspirasi terciptanya game ini. Aku ingatkan terlebih dahulu ya, kalau apa yang Elprana jelaskan di sini bersumber dari teori-teori yang beredar di internet dan juga dari berita-berita internasional yang terkenal. Jadi, aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Game Granny dirilis pertama kali pada bulan November 2017 oleh pengembang game asal Swedia bernama Dennis Vukanovic. Bercerita mengenai pemuda yang terjebak di dalam rumah tua milik seorang nenek jahat mengerikan yang biasa kita sebut sebagai Granny. Tugasmu adalah menyelesaikan teka-teki dan menemukan petunjuk agar dapat keluar dari rumah itu dalam waktu 5 hari saja. Namun kenyataannya tidak akan semudah itu, karena Granny si pemilik rumah akan berseliweran untuk mencari dan membunuhmu. Banyak banget gamer yang memainkan game ini, karena selain seru dan mengerikan, karakter antagonis berwujud nenek-nenek itu terbilang sangat unik dalam game horror survival. Ditambah lagi, plot cerita yang menarik membuat seri game Granny menjadi terkenal hingga saat ini. Pada mulanya, Granny memiliki kehidupan yang normal. Saat masih muda, dia menikah dengan pria dari desa terpencil di bagian barat Eropa dan hidup bahagia di dalam hutan. Bertahun-tahun mereka menjalani rumah tangga, namun tidak juga memiliki keturunan. Karena sang suami sangat ambisius, setiap hari dia memukul dan membentak istrinya yang tak kunjung hamil itu. Dengan perasaan sangat kecewa, akhirnya sang istri bergabung dalam sekte pemuja setan dan melakukan hubungan terlarang dengan iblis agar diberikan keturunan. Selain itu, proses ritual agar memiliki anak terbilang sangat mengerikan, seperti memakan daging manusia, membunuh orang-orang desa untuk dijadikan tumbal, bahkan menyiksa para korbannya. Tapi karena memang sudah terpojok, sang istri tetap melakukan semua ritual itu hingga pada akhirnya dia hamil dan lahirlah seorang anak perempuan cantik bernama Angeline. Kukira suaminya seneng dong dengan kelahiran anaknya itu, tapi ternyata enggak. Soalnya dia pingin punya anak laki-laki. Wah, kejam banget. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya sang istri kabur membawa anaknya itu dan hidup menyendiri di bagian lain hutan belantara. Dimulai dari kejadian ini, ada banyak sekali kesialan-kesialan yang menimpa keluarga kecil tersebut. Seperti kutukan iblis ke Angeline anaknya, kematian sang suami, dan kelahiran hantu Slenderman yang sepertinya bakal sangat panjang untuk dijelaskan di video ini. Setuju nggak kalau misal Elprana membahas cerita lengkap silsilah keluarga Granny? Kalau like video ini tembus 10.000 like, sepertinya aku akan bahas mengenai kisah seram keluarga Granny di video berikutnya. Jadi kamu like video ini sekarang juga ya. Singkat cerita, dengan banyaknya kesialan yang dialami oleh keluarga sang istri, umurnya pun bertambah tua hingga menjadi nenek
nenek-nenek. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Granny, yang artinya adalah nenek. Karena saat muda dia sering mengikuti pemujaan setan beserta juga ritual pembunuhan dan kanibalisme, menyebabkan kebiasaan mengerikan itu terus berlanjut hingga dia menjadi tua. Alhasil, saat ada orang asing yang berteduh di rumahnya atau mungkin terjebak di dalam hutan lalu masuk ke rumah Granny, dia bakal datang memburu orang asing tersebut lalu menyiksanya dan membunuhnya. Bahkan dagingnya akan dia simpan untuk diolah dan dimakan. Ya ampun, serem banget. Maka dari itulah kamu sebagai player harus bisa menyelesaikan semua teka-teki dalam rumah Granny agar bisa keluar dan tidak dibunuh oleh Granny. Soalnya kalau tertangkap dan dagingmu dimakan bakalan ngeri banget kan? Tapi pernah nggak sih penasaran mengenai referensi asli yang membuat game Granny dikembangkan? Setelah aku menyelidikinya di forum internasional, ternyata ada beberapa kasus nyata yang menginspirasi game Granny, di mana pelaku pembunuhannya adalah seorang nenek tua psikopat yang suka membantai orang dan bahkan ada juga yang memakan daging korbannya. Gila, merinding banget. Pokoknya kalian harus berhati-hati ya dengan nenek tak dikenal di luar sana. Jangan sampai kamu memasuki rumahnya tanpa izin. Takutnya kamu bakal bernasib sama dengan korban dari kasus nenek pembunuh ini lagi. Yang pertama, ada Granny the Reaper, sebuah kasus paling mengerikan yang melibatkan seorang nenek berusia 68 tahun dari Rusia bernama Tamara Samsonova. Dia dijuluki sebagai nenek pembunuh karena memang sudah menghilangkan nyawa 11 orang termasuk suaminya sendiri. Aksi sadisnya itu sudah dilakukan selama kurang lebih 20 tahun lamanya, sejak 1995 hingga tahun 2015. Selidik punya selidik. Setelah polisi menemukan buku diary-nya di kamar, nenek tua ini menuliskan dengan detail bagaimana setiap korbannya dibunuh. Pertama, Tamara akan mengunci semua pintu di rumahnya agar korban tidak dapat kabur dari tempat tinggalnya. Kedua, setelah dibiarkan berlarian di dalam rumah, Tamara langsung memukulnya hingga pingsan lalu mengikat tubuh korbannya di atas meja. Ketiga, setelah sadar, dengan sangat tega, Tamara memotong setiap bagian tubuh korbannya hidup-hidup menggunakan gergaji. Gila, ini sih beneran psikopat banget. Setelah buku harian, polisi juga menemukan buku bertuliskan Black Magic yang ternyata berisikan mantra dari sekte sesat yang Tamara ikuti. Hal ini semakin menjadi jelas setelah polisi menemukan ada banyak sekali simbol pentagram yang terukir di potongan tubuh korbannya. Ya ampun, serem banget. Tamara tertangkap setelah tindakannya terekam CCTV bersamaan juga dengan laporan orang hilang yang masuk ke kepolisian. Wah, kejadiannya beneran mirip ya dengan game Granny. Korbannya terjebak di dalam tempat tinggal nenek pembunuh ini dan gak bisa kabur. Serem banget. Yang kedua, ada nenek kanibal berusia 80 tahun bernama Sofia Sukova yang sekali lagi tinggal di Rusia. Walah, ternyata negara Rusia menghasilkan banyak sekali Granny pembunuh ya. Kalau jumlahnya terus bertambah, bisa-bisa Rusia akan mengirimkan Granny-nya ke Indonesia lagi. Duh, jangan sampai. Kasus ini terkuak baru saja pada tahun 2019 kemarin. Sofia Sukova mengaku sudah membunuh 3 korban dan menyimpan daging mereka untuk persediaan makanan. Korban pertama pada tahun 2005. Saat itu ada seorang gadis kecil berusia 8 tahun yang bermain-main di halaman depan rumahnya. Karena berisik dan merasa terganggu, Sofia menangkap anak itu lalu membunuhnya. Tubuh korbannya dia mutilasi dan dia masak untuk dinikmati saat malam. Wah, ngeri banget.
Padahal anak kecil loh. Bisa-bisanya dia tega melakukan hal kejam ini. Kemudian yang kedua, pada tahun 2013, Sofia membunuh wanita tua yang adalah teman sebayanya. Dan korban ketiga di tahun 2019 adalah seorang pria asing yang sedang berkunjung ke rumahnya. Saat polisi menyelidiki seisi rumah Sofia, mereka menemukan ada banyak sekali potongan tulang berserakan dan juga daging manusia yang tersimpan di dalam kulkas. Selidik punya selidik. Dulunya, Sofia berprofesi sebagai pemotong daging babi yang menyebabkan memiliki sifat brutal hingga jadi psikopat. Waduh, ngeri banget ya. Dan yang terakhir, ada nenek pembunuh dari Italia bernama Leonarda. Sama seperti Granny saat masih muda, Leonarda menginginkan anak namun tak juga kunjung diberi. Sudah 13 kali hamil, namun kesialan terus saja menimpanya. 10 kali keguguran, 3 kali anak-anaknya yang baru lahir itu meninggal dunia tanpa sebab. Hingga saat kehamilan yang ke-14, anaknya pun berhasil hidup dengan sehat. Setelahnya, Leonarda juga melahirkan 3 orang anak lainnya dan hidup sebagai pembuat kue di sebuah kota kecil Italia. Karena trauma masa lalunya, Leonarda yang saat itu sudah tua dan tidak dapat memiliki anak lagi, jadi khawatir kalau anaknya sekarang akan mati di kemudian hari. Dia pun datang berkunjung ke seorang peramal. Betapa terkejutnya dia setelah mengetahui sebuah ramalan jika dalam waktu dekat suami dan keempat anaknya itu akan mati mengenaskan. Karena sangat ketakutan, Leonarda pun bergabung dalam sekte pemuja setan untuk membuat perjanjian dengan iblis agar anak dan suaminya terlindungi dari kematian. Agar dapat dikabulkan oleh iblis, Leonarda harus membunuh 3 manusia untuk dijadikan tumbal. Singkat cerita, pada tahun 1946, Leonarda membunuh 3 wanita dan menggunakan darahnya sebagai bahan utama membuat kue agar kuenya menjadi lebih enak dan laris di kota tersebut. Ya ampun, menjijikkan banget ya. Dari sini aku beneran yakin banget untuk jangan sekali-sekali dekat dengan orang yang tak dikenal. Apalagi masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. Takutnya orang-orang itu adalah psikopat jahat yang mencoba mencelakai kita semua. Ya, inilah beberapa kisah nyata yang mungkin menginspirasi terciptanya game Granny. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan kebenaran kasus-kasus tersebut? Apa yang akan kamu lakukan apabila bertemu dengan nenek psikopat pembunuh? Coba kamu komen di bawah. Aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elbrana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.